Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan tentu bahagia selalu ya. Amin. Kali ini kalian ditemani ibu. Baik, kita belajar bersama-sama tentang materi fungsi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersama saya Rata Dewi Puspitasari, saya akan menjelaskan materi kelas 8, materi fungsi tingkat SMP atau MTS. Ada pos matematika, apa itu 5S? Apa itu 5S? Senyum, semangat, serius, santai, selesai. Awali dengan senyuman karena manfaat senyum itu banyak. Salah satunya adalah meningkatkan imun tubuh kita. Dalam keadaan pandemi ini sangat penting imun tubuh kita harus baik. Yang kedua, semangat. Kita harus semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Ketiga, serius. Kita harus serius dalam belajar agar kita mendapatkan hasil maksimal dan memuaskan. Mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi jangan jadi orang terlalu serius ya. Ada juga santainya. Oke, santai tapi pekerjaan kita harus selesai. Kompetensi dasar materi kita yaitu fungsi. Kompetensi dasar pengetahuannya mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep fungsi dengan benar. Kedua, peserta didik mampu membedakan fungsi dan bukan fungsi. Ketiga, peserta didik mampu menentukan banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Keempat, peserta didik mampu memahami konsep fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Kelima, tujuan terakhir, peserta didik mampu menentukan banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Saya mengingatkan kembali materi sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu tentang relasi. Kalian sudah tahu apa itu relasi dan cara penyajiannya. Siapa yang masih ingat apa itu relasi? Relasi adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan. Cara penyajiannya yang kemarin ada 3. Yang pertama, diagram panah. Kedua, himpunan pasangan berurutan. Ketiga, diagram kartesius. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi. Ada 2 yang akan saya jelaskan. Pertama, memahami konsep fungsi. Kedua, fungsi korespondensi satu-satu. Yang pertama yang akan saya jelaskan, memahami konsep fungsi. Sebelum kita memahami konsep fungsi, saya akan memberikan contoh-contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, relasi orang dengan golongan darah. Semua orang memiliki golongan darah hanya satu, tapi golongan darah tersebut bisa sama dengan orang lain. Contoh, golongan darah saya B. Tidak mungkin saya memiliki golongan darah B dan O, tapi golongan darah saya B, tapi golongan darah saya B ini bisa sama dengan golongan darah kalian. Contoh kedua, relasi nomor HP dengan orang. Nomor HP semua orang berbeda-beda, tapi nomor HP yang kita miliki kemungkinan bisa lebih dari 1. Ketiga, relasi manusia dengan agama yang dianut. Semua orang memiliki satu agama yang kita anut. Nah, yang keempat, relasi orang dengan tanggal lahir. Contoh, tanggal lahir saya tanggal 4. Tidak mungkin ketika saya ditanya, tanggal lahir kamu berapa? 4 dan 5. Tidak mungkin. Tapi tanggal lahir saya tanggal 4, tapi tanggal 4 itu bisa kemungkinan sama dengan kalian. Yang kelima, relasi anak dengan ayah kandung. Semua orang hanya memiliki satu ayah kandung, tapi kemungkinan ayah tersebut bisa memiliki anak dan kemungkinan tidak memiliki anak.
Dari contoh yang tadi dapat kita pahami fungsi itu adalah relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Apa maksudnya relasi yang memiliki sifat-sifat khusus? Kita perhatikan di sini ada diagram panah, ada himpunan A dan himpunan B. Yang dimaksud relasi yang memiliki sifat-sifat khusus, fungsi adalah relasi yang memiliki sifat-sifat khusus, maksudnya setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Dan setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ini contoh bukan fungsi. Kenapa ini dikatakan bukan fungsi? Karena ada anggota A tidak mempunyai pasangan di B. Ada anggota A tidak mempunyai pasangan di B. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Dari sini dapat kita simpulkan sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi kalau fungsi itu yang kita perhatikan, himpunan pertamanya ini kita perhatikan. Himpunan pertamanya ini harus mempunyai pasangan. Tidak boleh tidak mempunyai pasangan. Kalau tidak mempunyai pasangan, maka itu bukan fungsi. Dan anggota-anggota himpunan pertamanya ini harus dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Tidak boleh anggota-anggota himpunan A ini mempunyai pasangan lebih dari satu. Jika mempunyai pasangan lebih dari satu, maka itu bukan fungsi. Menentukan banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB, menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya NB berpangkat NA. Menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, maka rumusnya NA berpangkat NB. Supaya kalian paham, kita ke contoh soal. Soal A, anggota himpunan A, A, B, C, D, E, dan anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, hitunglah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Pertanyaan kedua, hitunglah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A. Langkah pertama, kita hitung banyak anggota himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, NA sama dengan 5. Anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4. Jadi, NB sama dengan 4. Kita menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Rumusnya NB berpangkat NA. NB-nya 4, NA 5. Jadi 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16 kali 4, 64 kali 4, 256 kali 4, 1024. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah 1024. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A, rumusnya NA berpangkat NB. NA 5, NB 4, jadi 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25 kali 5, 125 kali 5, 625. Jadi banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A adalah 625.
Anak-anak, kita akan lanjutkan materi hari ini, namun setelah pesan-pesan berikut ya. Adik-adik, kita kembali lagi ke materi kita hari ini, membahas materi fungsi korespondensi satu-satu. Sebelum saya menjelaskan fungsi korespondensi satu-satu, saya akan memberikan contoh-contoh fungsi korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, siswa dengan nomor peserta ujian. Semua siswa memiliki nomor peserta ujian berbeda-beda. Tidak ada nomor peserta ujian yang sama untuk semua siswa. Contoh kedua, negara dengan mata uang. Semua negara memiliki mata uang berbeda-beda. Tidak ada negara yang memiliki mata uang yang sama. Contoh ketiga, provinsi dengan ibu kotanya. Semua provinsi memiliki ibu kota berbeda-beda. Dari contoh ini dapat kita pahami fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus. Maksudnya apa ya? Lihat di sini ada contoh fungsi, dan fungsi korespondensi satu-satu ada himpunannya berbentuk diagram panah, ada himpunan A, himpunan B. Yang dimaksud fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memiliki sifat-sifat khusus adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dari sini kita dapat membedakan fungsi dan fungsi korespondensi satu-satu. Kalau fungsi yang kita perhatikan himpunan pertamanya saja. Kalau fungsi korespondensi satu-satu yang kita perhatikan anggota-anggota kedua himpunannya. Fungsi yang kita perhatikan himpunan pertamanya saja, semuanya harus terpasangkan, tidak boleh ada yang tidak terpasangkan, dan semuanya hanya boleh terpasangkan satu-satu saja. Tidak boleh anggota-anggota himpunan pertama ini terpasangkan lebih dari satu. Kalau fungsi korespondensi satu-satu berlaku untuk kedua himpunannya. Kedua himpunannya semuanya harus terpasangkan, dan terpasangkannya hanya boleh satu-satu saja, tidak boleh bercabang atau lebih dari satu. Kesimpulan suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan adanya dua syarat yang tadi mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jadi jumlah anggota kedua himpunannya harus sama. Kalau berbeda kenapa? Kalau berbeda kemungkinan ada yang tidak terpasangkan atau ada yang tidak memiliki pasangan, dan kemungkinan ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Misalkan anggota himpunan pertamanya 5, maka anggota himpunan keduanya harus 5. Itu berlaku untuk fungsi korespondensi satu-satu. Jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB sama dengan N, banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 kali sampai kita kalikan dengan 1. Untuk kalian paham yang saya maksud ini, kita ke contoh soal. Diketahui M
anggotanya A, B, C, dan N, anggotanya 1, 2, 3, hitunglah banyak fungsi korespondensi 1-1. Nah, fungsi korespondensi 1-1 kita lihat jumlah anggotanya sama. Berapa ini? Sama-sama 3. Jadi, NM sama dengan NN sama dengan 3. Jadi banyak fungsi korespondensi 1-1 cara menghitungnya karena anggotanya 3, maka kita hitung 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Jadi banyak fungsi korespondensi 1-1-nya adalah 6. Jika banyak anggotanya 4, bagaimana cara menghitungnya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus jika banyak anggota himpunannya 10, maka cara menghitungnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, untuk membahas materi, untuk saya mengetahui kalian menyimak atau tidaknya, setelah ini saya akan memberikan kalian tugas. Tapi kita lihat pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, saya ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ada latihan soal berbentuk pilihan ganda. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian foto, kemudian jangan lupa disalin di buku latihan kalian dan dijawab. Kemudian foto itu setelah kalian jawab, kalian foto, kemudian kalian kirim via WA atau Google Classroom atau media lainnya. Nah, tugas ini bisa kalian kumpulkan atau diskusikan dengan guru masing-masing di sekolah. Sebelum mengakhiri, kita berdoa agar apa yang saya sampaikan, ilmu yang kalian dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak dari hindaran kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.